Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6, saya Ika, beserta rekan saya, Sarina dan Aswati, Natasha Rahima. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi elastisitas dan aplikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi elastisitas. Elastisitas adalah perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap gejala ekonomi yang lain. Elastisitas berguna sekali untuk perusahaan mengambil kebijakan harga, permintaan atau mempengaruhi besarnya penjualan dan pada akhirnya akan mempengaruhi laba. Bagi pemerintah, dapat menjadi alat untuk memprediksi sukses atau tidaknya tindakan ekonomi yang akan dilaksanakan. Contohnya seperti kebijakan berkaitan dengan impor. Elastisitas permintaan. Pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Jenis-jenis kurva permintaan: 1. Permintaan elastis, 2. Permintaan inelastis, 3. Permintaan uniter, 4. Permintaan elastis sempurna, 5. Permintaan inelastis sempurna. Berikut foto jenis-jenis kurva permintaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi elastisitas pemerintah. Tersedianya barang substitusi yang mirip adalah barang-barang dengan substitusi yang mirip cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis karena lebih nggak mudah bagi para konsumen untuk mengganti barang-barang tersebut dengan yang lain. Contoh, mentega dan margarin merupakan barang yang diganti. Yang kedua, kebutuhan versus kemewahan kebetulan cenderung memiliki permintaan yang inelastis. Sebaiknya kemewahan memiliki permintaan inelastis. Ketika biaya berobat ke dokter meningkat, orang-orang yang tidak akan secara dramatis mengurangi sekuensi kunjungan mereka ke dokter, meskipun mungkin tidak sesuai dengan sebelumnya. Untuk yang ketiga, definisi pasar. Elastisitas permintaan dalam segala jenis. Kita menggambarkan batas-batas pasar. Pasar yang terdefinisi sempit cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis dibandingkan yang terdefinisi luas. Keempat, tentang waktu. Barang-barang cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis selama kurun waktu yang lebih panjang. Ketika harga bensin naik, jumlah bensin yang diminta hanya sedikit mengalami kemerosotan pada beberapa bulan ke depan. Menghitung elastisitas harga permintaan. Rumusnya, perubahan persentase jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase harga. Contohnya, anggaplah bahwa peningkatan 15% harga apel mengakibatkan jumlah apel yang Anda beli turun hingga 30%. Kita menghitung elastisitas permintaan Anda sebagai berikut. 30% dibagi dengan 10% sama dengan 2. Jadi, elastisitasnya adalah 2, mencerminkan bahwa perubahan jumlah yang diminta sebanding dengan 2 kali besarnya perubahan harga. Kesimpulannya, bila permintaan elastisitas terhadap harga, maka penurunan harga akan meningkatkan total penerimaan. Bila permintaan bersifat inelastis terhadap harga, maka penurunan harga akan mengurangi total penerimaan. Bila elastisitas permintaan terhadap harga bernilai 1, maka penurunan ataupun kenaikan harga tidak akan menyebabkan perubahan total penerimaan. Elastisitas penawaran. Pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Dengan kata lain, elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu lama produksi. Jika perusahaan bisa memproses serta menghasilkan output dalam waktu yang cepat, maka elastisitas penawaran cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, jika proses serta produksi membutuhkan waktu yang cukup lama, maka elastisitas yang didapatkan cenderung rendah. Yang kedua, ketersediaan stok.
Jika ada stok, sehingga perusahaan bisa menghasilkan output secara cepat, maka mereka juga akan lebih mudah menyesuaikan kuantitas dengan perubahan harga. Inilah mengapa ketersediaan stok cadangan dapat mempengaruhi elastisitas kurva penawaran. Dan yang terakhir ada hambatan masuk pasar. Semakin banyak hambatan untuk memasuki pasar, maka semakin tinggi elastis penawaran sebuah produk. Sebaliknya, jika produk bisa masuk ke pasar dengan mudah, maka kurva penawaran juga akan menjadi lebih elastis. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran adalah salah satu aspek ekonomi yang berhubungan dengan kepekaan perubahan kuantitas dan atau supply suatu barang. Di lingkup ekonomi mikro, elastisitas penawaran berfungsi untuk memudahkan perusahaan dalam menentukan kapasitas produksi sebuah produk. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih mudah untuk membuat keputusan dan mengalokasikan pengeluaran secara optimal. Pengertian elastisitas penawaran yaitu elastisitas penawaran adalah respon penawaran terhadap perubahan harga. 1. Penawaran elastisitas sempurna. Sebuah barang memiliki penawaran juga akan menjadi lebih mudah dan elastis. Terus yang kedua, fleksibilitas proses produksi. Jika proses produksi sebuah perusahaan fleksibel, artinya mereka dapat menyesuaikan perubahan harga dengan lebih cepat. Serta yang ketiga, hambatan masuk pasar, yaitu semakin banyak hambatan untuk memasuki pasar, maka semakin tidak elastis penawaran sebuah produk. Oke, yang keempat, sifat barang. Sifat barang, yaitu faktor lain yang juga mempengaruhi elastisitas penawaran adalah sifat barang. Dalam hal ini, sifat barang yang dimaksud adalah kemampuan untuk menghasilkan produk baru dengan fungsi berbeda. Semakin tinggi kapasitas penggantinya, maka akan semakin elastisitas penawaran. Sebaliknya, jika sebuah barang memiliki kapasitas penggantian rendah, maka pasokannya akan semakin tidak elastis. Jenis-jenis kurva penawaran. Yang pertama, tidak elastis sempurna, yang kedua elastis sempurna, yang ketiga elastis uniter, yang keempat tidak elastis, yang kelima elastis. Seperti ini. Kemudian menghitung elastisitas harga penawaran. Rumusnya itu perubahan persentase jumlah yang ditawarkan dibagi dengan perubahan persentase harga. Contohnya, peningkatan harga beras dari 4,85 menjadi 5,15. Satu karungnya meningkat jumlah yang diproduksi para petani dari 8.000 ke 12.000 karung setiap bulan. Dengan menggunakan metode harga sebagai berikut, perubahan persentase harga sama dengan 5,15 dikurang dengan 4,85 dikali 100, hasilnya 10%. Begitu juga kita menghitung perubahan persentase jumlah yang ditawarkan sebagai berikut, yaitu 12.000 dikurangi 8.000 dibagi 10.000 dikali dengan 100, hasilnya 20%. 10.000 ini dari 12.000 ditambah dengan 8.000 dibagi 2, hasilnya 10.000, jadi dibagi dengan 10.000 dikali 100 sama dengan 20%. Dalam kasus ini, elastisitas harga penawarannya adalah 20% dibagi dengan 10% sama dengan 2. Dalam contoh ini, elastisitas yang bernilai 2 berarti perubahan jumlah yang ditawarkan sebanding dengan 2 kali perubahan harga. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.